selama beberapa semester itu harus bisa diaplikasikan ketika melaksanakan praktek kerja lapangan. Dan program PKL ini adalah bentuk atau suatu pembinaan kepada kalian untuk bisa merasakan seperti apa ketika kalian suatu saat nanti lulus dan akan terjun ke dunia lapangan atau ke dunia kerja atau berada di berbagai belahan dunia ini. Seperti inilah kondisinya, yang artinya kalian harus punya bekal. Kalau akan menuju ke dunia kerja, kita harus punya bekal. Kalau kita analogikan seperti pergi ke medan perang, kalau kita tidak punya strategi yang bagus, tidak punya strategi yang baik, tidak punya kemampuan, tidak punya amunisi, 100% kemungkinan kita kalah dalam perang. Karena apa? Kita tidak punya persiapan. Tapi yang Teknokrat lakukan, yang Universitas Teknokrat Indonesia lakukan adalah memberi peluang kepada kalian untuk bisa merasakan bagaimana dunia kerja pada dasarnya atau realitanya seperti apa. Karena kalau secara faktanya, kondisi saat bekerja dengan kondisi saat kuliah itu punya perbedaan. Walaupun misalnya kalian yang program studinya akuntansi, kemudian ketika lulus dan bekerja untuk bidang akuntansi, kemungkinan besar ada perbedaan-perbedaan. Ilmu yang kita miliki itu apakah bisa secara murni diterapkan, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak kita dapatkan selama mengenyam pendidikan. Nah, ini program PKL ini menjadi jembatan. Kalian sudah dibekali, sudah melaksanakan perkuliahan selama 4 semester, dan itu dilihat. Nah, nanti di akhir PKL ini akan ada penilaian. Nah, penilaian ini kami sudah memberikan informasi kepada instansi ataupun perusahaan ataupun tempat PKL lainnya untuk bisa memberikan nilai PKL secara objektif. Tidak ada unsur-unsur keluarga, tidak ada unsur-unsur pertemanan, tidak ada unsur-unsur yang lain yang membuat penilaian itu tidak objektif, sifatnya subjektif. Tidak. Jadi apa yang kalian dapatkan, nilai yang didapatkan nanti itu merupakan refleksi dari kinerja yang kalian lakukan selama PKL. Nah, dalam hal ini kalian dituntut untuk bisa aktif, untuk bisa kreatif, untuk bisa disiplin sesuai dengan motto Universitas Teknokrat Indonesia. Ya, disiplin bermutu kreatif dan inovatif. Nah, itu yang pegang teguh. Ya, yang selanjutnya saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Ketika kalian berada di luar sana, berada di tempat PKL, di berbagai perusahaan ataupun instansi pemerintah ataupun swasta, kalian adalah corong, kalian adalah cermin Universitas Teknokrat Indonesia. Bisa dibilang kalian adalah ambassador atau kalian adalah utusan. Ketika utusan-utusan ini berbuat tidak baik, tidak ketika diberi tugas tidak segera diselesaikan atau membuat masalah, nama baik Teknokrat itu ada di pundak kalian. Baik buruknya universitas kita itu saat ini nanti kalian juga yang membawa itu. Artinya lakukan PKL ini dengan baik, laksanakan semua tugas ini dengan baik, ya, selama 2 bulan. 2 bulan laksanakan semuanya dengan baik. Karena ketika kinerja kalian baik, proses PKL-nya baik, nama Universitas Teknokrat Indonesia juga baik. Ya, jadi saya sangat mewanti-wanti, saya sangat berpesan kepada adik mahasiswa semua, kalian adalah utusan. Kalian orang yang ditugaskan. Artinya beban itu ada di kalian. Kalian harus bertanggung jawab melaksanakan tugas ini dengan baik. Ya, sama seperti tentara, ditugaskan laksanakan. Gitu ya, dengan baik, semampu-mampunya, sekuat-kuatnya. Ya, jangan mudah menyerah. Anggap PKL ini adalah bagi kalian seperti jendela.
jendela untuk melihat dunia kerja seutuhnya itu seperti apa. Ya, jadi kembali saya berpesan kepada adik-adik semua, mari laksanakan PKL dengan sangat baik. Laksanakan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran diri. Ya, di awal kalian sudah memasukkan mata kuliah di KRS kalian PKL ini. Artinya kalian sudah mendedikasikan diri kalian untuk melaksanakan PKL. Tanggung jawab dengan keputusan kalian dan laksanakan dengan baik. Itu pesan saya. Yang selanjutnya nanti saya akan lanjut untuk membahas motivasi dunia kerja. Yang lalu kita mengundang dari Sigerhab. Ya, kita berharap dari ini mengapa di pembekalan PKL itu ada dua fase motivasi pemberian motivasi dunia kerja, dari eksternal dan juga dari internal. Harapan kami ketika kita atau kalian semua mendapatkan informasi, materi yang berasal dari luar sana yang memang benar-benar real dari dunia kerja, itu memberikan informasi, memberikan materi terkait dengan dunia kerja, dengan harapan kalian punya gambaran bahwa seperti itulah kenyataannya di luar sana. Jadi kampus akademis kalau di luar sana sudah bukan hanya sekedar akademis, tapi sifatnya sudah sosial, sifatnya sudah ke hal-hal yang lainnya. Jadi akademis saja tidak cukup, begitu. Nah, akhirnya pembekalan motivasi dunia kerja ini ingin memberikan informasi pada kalian. Ketika sebelum PKL ini, kondisi dunia kerja itu seperti ini, kondisi realita pekerjaan itu seperti ini, yang harus berangkat dari pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Itu adalah konsekuensi. Ya, ketika kita memilih jalur hidup kita, misal jalur kita memilih, oke, saya mau kerja di perkantoran saja, jelas. Misal ya, misal harus kerja dari pagi sampai sore. Di pokok sudah ada. Jadi setiap bulan tidak perlu memikirkan, oke, saya mau mendedikasikan diri saya ingin bekerja di bidang perkantoran. Sudah, hadapi itu. Ya, karena kita sudah memilih. Nah, saat ini kalian masih masa-masanya untuk melihat seperti apa nanti di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Itu kenapa kemarin Pak materi kita yang dari Sigerhab menanyakan 5 tahun ke depan seperti apa? Apakah sudah lulus? Wajib, harus lulus ya. Sehingga kita bisa prediksi 5 tahun ke depan kita mau seperti apa. Gitu ya, bidang kerja seperti apa yang akan kita mau jalani atau akan kita hadapi nanti. Itu kalau memilih jalurnya sebagai orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau perkantoran begitu. Mungkin ada yang berpikiran akan berwirausaha. Itu pun tidak maksudnya tidak jelek, itu pun pilihan yang bagus. Artinya kalian bisa mengembangkan diri untuk menjadi entrepreneur, untuk bisa mendirikan bisnis sendiri, untuk bisa mengembangkan bisnis sendiri, sehingga kalian yang mengelola sendiri, kalian yang mengatur sendiri, kalian bosnya, nah begitu. Jadi apapun tujuannya, apapun pilihannya, itu semua kembali ke diri kita. Bagaimana cara kita menjalani itu semua dengan penuh tanggung jawab dan pantangnya. Nah, sama halnya seperti PKL ini. Kalian sudah memasukkan mata kuliah praktik kerja lapangan di KRS. Artinya laksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya. Karena nanti kalau misalkan bermasalah harus mengulang lagi. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, apakah bisa atau apakah mungkin PKL-nya didiskualifikasi atau disqualified dan harus mengulang? Bisa. Itu bisa terjadi. Ya. Ini kok saya dengar ada suara-suara musik. Kayaknya ada suara musik ya. Lagunya Wali. Aku coba cek. Di sini kedengaran banget. Oh, di bawah. Ya, oke. Kita langsung saja masuk ke
ke materi kita biar tidak terlalu berlama-lama. Oke ya, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Jarwo kita. Saya ditemani Bu Dian hari ini. Terima kasih Bu Dian sudah berbagi. Tadi Pak Abdi langsung memberikan materi, berarti saya tidak menemani Bapak Abdi. Saya tidak kesempatan dengan Pak Abdi menyapa semuanya ya. Yang saya hormati Bapak Imam selaku PJ PKL untuk informatika dan delegasi ya, Ibu Almira Devita Putri, MAB selaku PJ PKL jurusan manajemen, dan juga Bapak Arumi selaku Ketua Ketua LT serta pemateri kita pada hari ini ya, dan juga seluruh mahasiswa baik itu dari FEB maupun dari FIP yang telah hadir pada pagi hari ini dan yang saya banggakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ayo yang semangat dong ya, karena nanti kira-kira kurang lebih beberapa jam lah ya, akan bersama dengan Pak Putri menyampaikan materinya yang motivasi ya, motivasi internal. Jadi kalau minggu lalu kita sudah ada motivasi dari pihak eksternal, nah yang kali ini ya, sekaligus pelepasan ada materi dari internal ya, yang juga akan menyemangati kalian untuk turun ke lapangan pada hari Senin nanti ya, selama 2 bulan. Oleh karena itu saya harapkan kalian semua meluangkan pikirannya ya pada pagi hari ini untuk memperhatikan apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Apri sehingga bisa mendapatkan manfaatnya yang maksimal ya. Nah, apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan setelah penyampaian materi. Baik Pak Apri, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dian. Baik, saya lanjut ya. Nah, motivasi dunia kerja. Jadi kalau kita lihat secara bahasa, motivasi dunia kerja ini seperti frasa. Jadi ada beberapa kata yang membentuk sebuah kesatuan. Oke, saya ini sedikit membreakdown dulu. Pertama ada motivasi, ada dunia kerja. Ya, kalau dunia kerja kita semua sudah paham bahwa itu adalah tujuan setelah menyelesaikan sebuah satuan pendidikan, ya, baik itu vokasi, ya diploma 3 ataupun itu yang sarjana atau yang S1. Nah, setelah melakukan proses perkuliahan atau pembelajaran itu nanti menuju ke dunia kerja. Bagi yang berencana atau ingin memilih jalur mencari rezekinya melalui pekerjaan di perkantoran ataupun di apapun itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada juga yang memilih untuk berwira swasta atau menjadi entrepreneur. Keduanya punya peluang yang sama-sama baiknya, juga punya ya hal-hal yang bisa kita dapatkan setelah kita bekerja, itu punya ada porsinya masing-masing. Namun keduanya punya hal-hal yang berbeda. Ya, kalau dia entrepreneur itu semua pengelolaannya kita yang mengelola sendiri. Sedangkan kalau kita atau saat ini kita sesuaikan saja dengan praktek kerja lapangan yang harus standby di kantor. Nah, nantinya ketika berada di dunia kerja itu sendiri banyak hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang mestinya menjadi perhatian, ya, baik itu dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi kondisi sosial di perkantoran tersebut. Jadi dua hal ini yang akan nanti saya bahas juga di motivasi dunia kerja ini. Ya, kalau dunia kerja itu sudah jelas. Nah, saya ingin sedikit mengulik tentang motivasi ini. Ya, jadi pada dasarnya dari berbagai sumber yang saya dapatkan, yang saya baca, itu bisa kita simpulkan ada dua hal motivasi. Motivasi itu asalnya bisa yang berasal dari eksternal ataupun internal.
framework yang ini atau kerangka pikiran ini itu bersumber pada diri sendiri, ya, pada diri kita sendiri. Jadi motivasi kita untuk maju itu dua hal. Bisa yang berasal dari eksternal. Misal eksternal ini adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi psikologi atau pola pikir kita. Misalkan dari orang tua. Dulunya kita dari sewaktu kecil selalu melihat orang tua kerja, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Nanti di akhir bulan atau di awal bulan jalan-jalan. Kita sudah terbentuk, oh enak juga ya, pekerjaannya pagi pulang sore, pagi berangkat pulang sore, dan segala macam seperti itu. Nah itu nanti menjadi sebuah motivasi. Atau mungkin melihat saudara-saudara yang lain ketika kecil ya, pakai berbaju tentara, gagah kelihatannya, atau mungkin yang berseragam Polri atau apapun itu. Nah kadang yang kita dapatkan dari luar itu pun bisa mempengaruhi pola pikir kita. Itulah mengapa lingkungan itu juga mempengaruhi. Misal saat kuliah, realitanya ketika kalian berteman, ini kita secara general ya, bukan mencakup di Universitas Teknokraт Indonesia. Saya yakin mahasiswa Teknokrat Indonesia keren-keren semua. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang notabene-nya motivasi belajarnya minim, kuliah sering bolosnya, jadi datang ke kampus tapi tidak kuliah, entah kemana perginya, ya. Terus kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, sehingga terus kita terbawa, kita ikut-ikutan. Nah itu juga faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi diri kita. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa harus ada filter dalam diri kita, filter yang membuat kita untuk bisa on tracknya. Kalau kuliah, selesaikan kuliah 4 tahun, atau bahkan 3 tahun setengah juga bisa selesai. Ya, itu kembali ke diri kita. Ya, jadi banyak faktor-faktor itu. Nah, artinya adik-adik semua, apapun yang kalian dapatkan, informasi apapun yang kalian dapatkan itu disaring, ambil baiknya. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang negatif sudah lebih baik ditinggalkan saja. Ya, begitu. Karena memang secara tidak sadar kadang manusia atau kita semua itu terpengaruh. Ya, ada doktrin dari luar bahwa A, B, C, D, E, F, G, terus kita ikut-ikutan tanpa ada filter. Gitu ya. Nah, kalau kita tarik untuk terkait dengan dunia kerja tadi itu, faktor eksternal itu juga mempengaruhi. Misal ketika dosen memberikan materi tertentu yang mengaitkan materi kuliah itu dengan dunia kerja, nah itu juga bisa menjadi motivasi kita. Ambil yang baiknya, ambil sisi positifnya, ambil semangatnya. Sama seperti kemarin kakak yang dari Sigenap, ambil semangatnya, ambil pola pikirnya. Karena itu sangat baik sekali. Kita bisa memproyeksikan diri kita. Ya, sekali lagi, kita bisa memproyeksikan diri kita 5 tahun ke depan akan seperti apa. Ya, jadi kita hitung 5 tahun ke depan mau seperti apa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau perlu kalian punya punya chart atau punya diagram atau punya apalah itu bentuknya, tulis besar-besar di dinding kamar kalian atau di kos-kosan bahwa setelah lulus saya ingin menjadi seperti ini, saya harus kerja. Ya, kita harus ingat, mungkin selama ini kalian atau kita selama kuliah biayanya dari orang tua. Begitu lulus kuliah kita harus bisa membantu orang tua, setidak-tidaknya membalas kebaikan orang tua. Nah itu yang bisa jadi motivasi yang asalnya dari eksternal. Begitu ya. Nah yang selanjutnya secara teori motivasi juga bisa berasal dari dalam diri. Nah ini yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Artinya kalau kalian termotivasi itu karena memang kalian, itu karena memang diri kalian yang memotivasi diri sendiri. Tidak ada yang bisa merubah itu.
Ya, sekalipun itu orang tua, kadang ya kita merefleksikan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Karena orang tua bilang A, B, C, D, F, sampai Z, kalau kita tidak menerima, kita tidak masuk, itu tidak akan bisa. Artinya kita dalam diri kita sendiri ini sebenarnya bisa memotivasi diri kita. Ya, misal saat Ramadan seperti ini, untuk mau belajar, untuk mengerjakan tugas kita kadang malas, ngantuk, lapar, haus, baca sebentar ngantuk. Kadang ini saya membuktikan diri saya sendiri. Kadang ketika kita push diri kita sendiri, kita mengerjakan disertasi misalnya, atau mengerjakan skripsi, kalau kita push diri kita sendiri, mata ini mulai terus. Ya, karena kita push diri kita sendiri, selesai, bisa. Ada sebuah buku yang saya baca, The Secret ya. The Secret itu menghadirkan sebuah fenomena bahwa harapan kita, impian kita itu bisa terwujud ketika kita selalu mengingatnya. Artinya impian itu dekat sama kita. Kita mencoba hal-hal yang untuk menuju ke impian kita ini. Ya, nah makanya saya sangat sarankan kepada adik-adik semua, itu kalian buat, saya mau jadi apa nanti. Ya, tentukan diri sehingga itu yang menjadi motivasi. Ya, jadi pada intinya kalau secara teoritisnya, jadi motivasi itu jangan dari eksternal dan internal. Secara umum begitu kita dapat simpulkan. Nah, kalau kita kembalikan ke PKL ini, nah jadikan momen program PKL ini sebagai motivasi kalian. Jadi PKL ini kalau saya sering bilang ini seperti jendela. Ketika kita membuka jendela, kita bisa lihat dunia itu seperti apa. Nah, PKL ini kan kalian masuk ke perusahaan itu, melihat situasi kerjanya seperti apa. Kalau pagi seperti apa, siang seperti apa, ketika akan pulang seperti apa. Seperti itulah dunia kerja. Seperti itulah ketika kalian nanti setelah lulus akan bekerja. Ya, baik, yang selanjutnya. Nah, mengapa motivasi ini penting buat kalian? Nah, seperti itu tadi. Kami ingin memotivasi kalian. Ini bukan bicara kosong belaka. Faktanya mahasiswa teknokrat banyak ya, tidak sedikit yang ketik PKL-nya baik, kinerjanya baik, itu langsung ditarik kerja walaupun masih kuliah. Itu terjadi dengan adik saya sendiri, ya. Jadi PKL dan langsung ditawari pekerjaan setelah itu. Dan begitu lulus, nanti kamu kalau lulus, kamu kesini aja kerja di sini. Nah, ambil kesempatan ini. Ya, ini menjadi motivasi kita bahwa ya kalau selama PKL ya kita lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan rasakan bahwa kita sedang bekerja. Rasakan dalam diri kita bahwa kita sedang bekerja. Itu ya, tidak sedang kuliah, tapi sedang bekerja. Nah, sehingga itu nanti menjadi motivasi buat kalian untuk melaksanakan PKL dengan baik. Nah, wallahu a'lam, kita nggak tahu ya seperti apa nanti kondisinya. Kalau ditawari pekerjaan, terima, tarik, lakukan. Ya, karena kesempatan itu karena tidak datang 2 kali. Ya, baik. Itulah pentingnya kami ingin memberikan motivasi itu kepada adik-adik semua. Jadi ini yang kami harapkan bisa meresap ke diri kita, meresap ke diri adik semua, sehingga hari Senin besok, hari pertama kalian melaksanakan PKL, jalani semuanya dengan baik-baik, jalani semuanya dengan sesuai prosedur yang ada. Datang, bertemu dengan mungkin yang perwakilan dari perusahaan yang akan menjadi pembimbing kalian selama di perusahaan tersebut atau juga instansi tersebut. Ya, jadi jadikan motivasi dunia kerja internal materi yang hari ini dijadikan motivasi buat kalian. Ya, kita mau membuka paradigma kalian. Tidak lagi paradigmanya mahasiswa, tapi sudah
akan siap untuk bekerja. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya ini penting. Komunikasi. Ya. Ini hal yang penting karena tanpa adanya komunikasi yang baik, pekerjaan itu tidak baik. Contohnya, suatu saat kalian selama PKL-nya diberi tugas oleh pembimbing PKL atau mungkin pimpinan di tempat PKL tersebut. Tolong kerjakan ini. Oke, udah. Terus kalian nggak tanya mau seperti apa, terus kapan harus diselesaikan, terus kalian diam saja. Udah. Ya, sekenanya karena kan tidak ada kapan-kapannya, jadi kalian diam saja. Sudah selesai tidak laporan, belum selesai tidak laporan. Jadinya orang bingung, sudah selesai belum sih? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Harus detail. Diberi sebuah pekerjaan, diberi sebuah tugas harus seperti ini, detail. Harus seperti apa? A, B, C, D-nya. Detailnya seperti apa? Kalau sudah selesai lapor, Pak, saya sudah mengerjakan tugas yang kemarin. Gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, ini terkait juga dengan komunikasi dengan orang-orang atau karyawan-karyawan atau pegawai di perusahaan tempat kita PKL tersebut. Jadi jaga komunikasinya, cara bicara kita. Kalian sudah usianya di atas 17 tahun. Artinya kalian sudah dianggap dewasa, sudah dianggap bisa membawa diri sendiri. Nah, itu harus diaplikasikan ketika bersosialisasi dengan pegawai ataupun karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jangan sungkan-sungkan ketika pagi, mungkin selamat pagi, ketika masuk kantor assalamualaikum mungkin, atau bagi yang beragama bisa permisi, atau ucapan tadi ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu jangan sungkan-sungkan untuk diucapkan. Selamat pagi Pak. Itu penting. Ya, menegur orang itu penting, beri senyuman. Ya, mungkin di beberapa perusahaan sudah tidak tahu ya saya, mungkin sudah tidak menggunakan masker lagi. Jadi mungkin senyum itu satu hal yang juga penting untuk dilakukan. Ya, mau orang tersebut menjawab salam kita atau mungkin cuek ataupun acuh tak acuh, tapi tetap saja lakukan itu. Itu ya. Yang ketiga, komunikasi juga dengan sesama teman. Kalau misalkan PKL-nya nanti berkelompok, itu harus saling berkomunikasi. Misal, ketika teman sakit, nah, terus mungkin teman itu lupa memberikan kabar ke pembimbing di perusahaan atau pembimbing di tempat PKL. Komunikasikan bahwa teman kalian sakit. Ya, jadi harus saling berkomunikasi dan bekerja sama. Ya, karena nanti di akhir PKL itu kan harus membuat laporan. Laporan itu kan harus kerjasama. Hanya nanti mungkin di bab tertentu kalian punya tugas yang berbeda-beda, di situ dijelaskan. Nah, artinya kerjasamanya harus terus dibangun sampai dengan akhir ataupun nanti sampai lanjut ya sampai di perkuliahan atau apapun itu. Tapi selama melaksanakan PKL ini komunikasi harus tetap dibangun. Ya, jadi marah-marahannya dihilangin dulu. Kalau di tempat kerja itu jangan baperan. Kalau misalkan dimarahin, ya terima. Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri. Karena kalau namanya marah, pimpinan atau mungkin pembimbingnya di sana marah, mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak kita lakukan atau yang kita lakukan tapi tidak sesuai. Terima saja bahwa kita salah dan kita perbaiki. Ya, jadi tidak perlu merasa bahwa kita lebih pandai dari mereka, tidak. Mungkin secara akademis kita punya pengetahuan yang lebih, tapi secara pengalaman kita jauh di bawah. Dan kita harus menghormati itu. Artinya begini adik-adik, komunikasi itu juga seperti kalau kita berada di rumah orang lain. Ya kan, kalau kalian misalkan bertamu ke rumah orang lain,
itu tata keramanya dijaga, cara bicaranya dijaga dan segala macamnya. Nah sama seperti itu, kalian adalah mahasiswa teknokrat yang melaksanakan PKL di sebuah perusahaan, jaga namanya, jaga komunikasinya, cara bicaranya begitu. Ya, ini saya sangat mewanti-wanti, terutama yang pria-pria. Kan kita orang Sumatera. Orang Sumatera itu bicaranya keras, tegas. Nah itu mungkin yang diatur tune-nya, ya diatur volume suaranya, ya jangan sampai kita ngomong biasa ya, kadang kita ngomong biasa tapi terkesannya marah-marah, tapi terkesannya tidak terima. Nah itu juga yang adik-adik harus perhatikan ya. Itu terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang keempat adalah dengan pembimbing PKL adik-adik semua. Nanti hari ini kita akan publish nama-nama pembimbing kalian. Jadi mulai mengidentifikasi siapa nama dosen yang menjadi pembimbing PKL kalian. Nah, pembimbing PKL tersebut adalah juga nanti menjadi pembimbing penulisan laporan. Nah, untuk komunikasi tentu terus ada komunikasi dengan pembimbing. Misalkan, karena nanti di selama kalian ini, itu kalian harus melaporkan, ingat adik-adik semua. Nanti di akhir saya akan memberikan informasi terkait dengan penulisan pelaporan PKL. Itu selama PKL kalian harus sudah buat. Nah nanti kita akan bahas di situ, ya. Jadi komunikasi yang keempat adalah dengan pembimbing PKL. Ya, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada dosen. Dosen itu sumber pengetahuan. Jadi sama seperti sumur. Kalau kita mau mengambil airnya, airnya akan tetap ada di situ. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi pembimbingnya. Atau terutama ketika ada salah paham di kantor atau di perusahaan. Nah, ya, jadi kalau kalian merasa misalkan ada clash, nah, bisa konsultasi dengan pembimbingnya atau bisa konsultasi langsung dengan kami tim ini. Ya, dengan Ibu Dian, dengan Ibu Almira, dengan Pak Imam dan juga PJ yang lain. Itu ya, jangan dihadapi sendiri kalau misalkan itu merasa berat. Oke, itu komunikasi. Yang selanjutnya, nah ini performa kerja atau kinerja. Ya, jadi akan beda polanya. Jangan samakan PKL ini seperti kuliah biasa. Kondisi atau situasi di kampus itu berbeda dengan dunia kerja. Kalau di kampus, kalian diberi tugas dosen membuat paper, dikerjakan selama misalkan 1 bulan. Nanti di bulan selanjutnya harus sudah mengumpulkan. Kadang nggak selesai. Ya sudah. Terus nanti jangan, Pak atau Bu, boleh nggak saya mengumpulkan waktu ini sudah telat. Nah kalau di tempat kerja tidak seperti itu, selesai atau tidak selesai laporan, bingung tanya. Kemarin sih beberapa pengalaman saya dengan saya kan dulunya saya ini tata usaha juga. Dulu itu teknokrat belum menjadi universitas. Jadi ada 3 institusi, ada STIM, Sekolah Tinggi Informasi dan Komputer, ada AMI, dan STBA. Nah, saya adalah salah satu tata usaha di STBA itu dulu. Jadi junior saya kadang begitu, diberi tugas A, diam aja. Begitu ditanya ini bisa nggak tahu. Nah, ini yang bahaya. Jadi ketika ada penugasan, kalian harus tahu detail seperti apa, harusnya bagaimana, gitu ya. Kecuali kalau kalian sudah paham. Oh, misalkan untuk penghitungan lebih besar, misalkan nanti untuk yang akuntansi harus seperti ini. Kita kan udah paham ya. Jadi kita kerjakan itu. Tapi ketika itu belum pernah kita kerjakan, lebih baik tanya akan seperti apa. Itu ya. Tapi juga harus cepat paham adik-adik semua. Ketika dikerjakan A harus 1, 2, 3, 4. Nah detailnya ini 1, 2, 3, 4 itu diperhatikan. Karena beda, kerja dengan kuliah itu beda.
Di tempat kerjaan, kalau tidak selesai kita marah, dimarah mungkin, atau mungkin kalian diskusi, udah nggak usah PKL di sini, kan celaka begitu. Ya, nah akhirnya lihat detailnya seperti apa. Ini tidak menakut-nakuti ya, tapi memang harus seperti itu. Seperti yang tadi di awal saya jelaskan bahwa kalian ini utusan. Kalian ini adalah bisa dibilang seperti apa ya? Seperti jadi cerminnya. Mahasiswa teknokrat kalau begini, wah gimana? Berarti anak teknokrat itu nggak bagus. Nah gitu ya. Nanti ngomong kemana lagi? Ini kalau ngomong dengan kita, mungkin dengan kalian marah-marah itu selesai sudah apa-apa. Tapi ketika ini kesana sini dibicarakan kan jadi nggak enak. Ya, universitas kita jelek, mahasiswanya juga kena. Nanti misalkan suatu saat selesai kuliah terus kerja teknokrat udah nanti itu ada lamaran pekerjaan lihat teknokrat. Tapi kan enggak. Saya pernah kunjungan di beberapa tahun yang lalu di BRI. Di BRI itu sedang ada pembukaan lowongan pekerjaan rekrutmennya untuk saya lupa untuk posisi apa. Informasi yang saya dapatkan dari kepala HRD-nya bilang bahwa mahasiswa teknokrat itu bagus-bagus, tapi di komunikasinya kurang. Jadi saat interview katanya ini interviewnya kurang percaya diri. Jadi yang diterima ya dari tempat yang lain. Walaupun dibilang mahasiswa teknokrat itu di atas rata-rata kalau kemampuannya. Nah, kita mau tetap bahwa teknokrat itu keren, oke, mahasiswanya keren-keren. Nah, ketika kalian berada di luar sana, di berbagai wilayah di Lampung ini, itu kan kalian jadi apa dibilang jadi contoh. Bagus kalian, bagus nama teknokrat. Jelek kalian, berimbasnya ya orang ya berimbasnya bisa menyeluruh. Jadi nanti junior kalian ketika akan PKL di sana itu nggak bener anaknya kan jadi image-nya jadi jelek. Kita mau membangun bahwa teknokrat itu baik, teknokrat itu unggul. Karena teknokrat itu unggul, mahasiswanya juga unggul. Jadi ketika nanti ada lowongan pekerjaan teknokrat kita dulu. Itu maksudnya. Itu kenapa saya bilang bahwa kalian adalah utusan, kalian ambasadornya. Kalian ini sama seperti apa ya saya bilangnya? Mungkin kalau orang yang ditugaskan ke luar negeri untuk menjadi duta atau untuk menjadi apa? Jadi itu menjadi contoh buat Indonesia. Nah kalian itu pun diharapkan seperti itu ya. Nah terkait dengan performance atau terkait dengan kinerja, tunjukkan bahwa kalian punya semangat yang baik. Kalian mahasiswa teknokrat, kalian mampu, kalian bisa. Ingat ya, mulai dari sekarang tanamkan dalam diri kalian bahwa PKL bisa. Kalian bisa melaksanakan PKL ini dengan sangat baik. Ya, siap kalian melaksanakan PKL dengan sangat baik? That's good. That's good. Ya, laksanakan dengan baik. Kalau selama kuliah bisa selengean, boleh. Selengean itu bahasa zaman dulu dengan saya. Ya, oke. Ketika kuliah tetap pakai apa namanya? Apa ini? Pakai kerah, tapi bajunya biasa aja. Nah, ketika melaksanakan PKL beda. Sama seperti saya bilang, situasi kampus dengan situasi tempat kerja beda. Coba sekarang adik-adik semua berdiri. Oke, Pak Ino dan Bu Alira boleh kita cek pelatihan adik-adik mahasiswa semuanya. Ingat ya, jadi semua, karena kalian adalah utusan. Nah, kalian harus memberikan penampilan yang terbaik. Ya,
Ini PKL, beda dengan kuliah. Kalau kuliah mungkin pakaiannya bisa bebas tapi sopan dengan menggunakan terang. Tapi kalau PKL beda urusannya. Ini terkait dengan dunia kerja dan itu harus profesional, ya. Nah, ini sudah rapi, pakai dasi. Nah, tapi ada yang pakai kaos mewah, ya. Jadi nanti kalian selama PKL itu kalian akan diberi nempel. Nanti kalian pasang cari cari talinya sendiri, kemudian menunjukkan bahwa itu ada identitas kalian. Ya, kalau kalian menggunakan alamat ini selama PKL itu pun sudah ada identitas teknokrat di situ. Ada logo teknokrat di situ. Ya, jaga baik-baik logo teknokrat, bukan berarti harus dicuci bersih ya, tapi jaga nama baik kampus. Ya. Nanti yang rambutnya masih belum rapi, coba selama PKL pakai dirapikan. Itu pun. Ya, nanti gaya-gaya rambut yang gaya-gaya kekinian, coba itu disesuaikan, dirapikan. Ya. Kan standarnya bukan diurai. Mending kalau habis keramat, kalau nggak keramat, teknonya nanti. Ya, yang cowok tadi, jadi rambutnya kalau gayanya gaya spike atau gaya apa, dirapikan. Ya, gayanya gaya punk aja dulu. Pokoknya selama 2 bulan tunjukkan bahwa penampilan kalian, tunjukkan penampilan terbaik kalian. Terus jangan juga diberi warna. Nanti ada kasih warna putih, warna orange, warna hijau, warna biru atau apapun itu warnanya. Coba untuk menghitamkan kembali selama 2 bulan saja. Ya, kita mau menunjukkan mahasiswa teknokrat itu keren. Mahasiswa teknokrat itu baik. Mahasiswa teknokrat itu punya karakter yang baik. Karena kan kalian sudah mengambil mata kuliah pengembangan pribadi. Itu kan diajarkan cara berpakaian yang rapi, cara menunjukkan profesionalitas diri. Karena dari semua hal pertama yang dilihat oleh mata manusia pada umumnya adalah appearance, penampilan, ya, penampilan atau ketika bekerja. Ini kan kita ngomongnya dunia kerja. Dunia kerja itu punya profesionalitas, punya profesionalisme dalam berpakaian. Semua ada standarnya, semua harus mengikuti aturan. Ya, artinya apapun yang sudah teknokrat gariskan atau tuliskan itu semua yang patut kita ikuti. Karena pada intinya kampus itu mendidik, bukan sekedar mengajar. Jadi teknokrat itu juga mendidik. Artinya karakter juga kita buat, karakter juga diperhatikan sehingga mahasiswanya punya karakter yang baik, profesional. Gitu ya. Oke? Nah, coba sekarang silakan. Terima kasih. Nah, ini slide terakhir. Jadi, pada intinya yang kalian laksanakan itu ada di chart ini atau di apa itu atau di gambar ini. Jadi ingat, yang hal pertama yang harus diperhatikan adalah interaksi. Jadi selama PKL interaksinya itu yang diperhatikan. Interaksi nanti terkait dengan komunikasi. Komunikasi tadi ada 4 hal. 1, komunikasi dengan pimpinannya. Yang kedua dengan pembimbing PKL-nya. Yang ketiga dengan sesama teman. Yang keempat dengan pembimbing. Itu harus jaga interaksi. Ya, terus bertegur sapa, basa-basi juga tidak apa-apa. Tapi jangan basi banget ya.
Jangan juga yang SKSD. Kalian tahu nggak SKSD? Tahu nggak ya? So kenal, so deket gitu. Kan kadang ada yang oke, ada yang risih. Ya. Nah, artinya di awal kalian, saya sangat menyarankan adik-adik semua, di awal kalian buat peta karakter. Pelajari karakternya. Oh, bapak ini seperti ini, bapak ini seperti ini, ibu ini seperti ini. Kadang kan ada bapak ibu-ibu yang gaul, dia ngomongin lu gue, gitu ya dengan kalian. Lu udah makan belum? Nggak sama makan dulu gitu. Kan ada orang yang asik gitu. Tapi jangan juga kita gue lu. Ya, tetap dijaga. Kecuali banget. Ternyata udah misalnya pemimpinnya udah pakai gue lu, terus ternyata kalian pakai gue nggak masalah. Ya, tapi sangat disarankan udah kita tetap menganggap diri kita junior, jadi harus menghormati. Gitu ya. Bukan berarti ketika pembimbing atau pimpinannya gue lu kita jadi seenaknya, tidak. Mungkin itu pembawaannya seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu interaksi. Jadi ketika ada penugasan, laporkan. Selesai atau tidak selesai, bicarakan. Gitu ya. Kita buat bahwa ya kalian bisa mengerjakan semua itu dengan baik. Intinya komunikasi. Ya. Kemudian dari komunikasi tersebut kita menuju ke action atau pelaksanaan tugas atau pelaksanaan pekerjaan. Laksanakan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Rasakan seperti itulah kerjaan. Mungkin kita juga bagi orang tua yang bekerja di kantoran, kita bisa merasakan kerjaan orang tua, kayak orang tua cari uang itu seperti itulah kira-kira begitu. Ya, jadi kita merasakan juga. Oke, jadi laksanakan semua dengan penuh tanggung jawab dan sadari bahwa kita sedang PKL, praktik kerja lapangan. Di situ ada kata kerja. Ya, ini memang harus mengerjakan. Ya, jadi harus disadari dan harus diterima secara ikhlas. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu tugasnya. Oke, nah nanti yang selanjutnya itu ada outcome. Nanti misalkan selesai pekerjaannya, terus kalian mendapat apresiasi, itu kan baik. Wah, baik kerjaannya, bagus. Jadi orang senang. Oh, jangan dia aja, dia bagus. Ada pekerjaan apa? Dia aja, dia bagus. Kalau sudah begitu, mungkin suatu saat ketika selesai PKL itu tetap udah kamu kerja aja di sini ya. Nanti lulus balik lagi di sini. Itu kejadian seperti itu. Faktanya banyak mahasiswa teknokrat yang seperti itu. Ya, jadi kita mau menciptakan mereka. Mungkin dari semuanya ini ada sekian ratus yang kita kerja dengan misalnya. Nah, itu ya. Jadi kami semua tim dosen yang ada di praktik kerja lapangan ini sangat berharap kalian mulai memompa motivasi dalam diri kalian sendiri. Ya, semangat. Lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya. Oke, nah yang terakhir. Ini yang wajib diingat, fardhu ain. Ya, nanti selama melaksanakan PKL itu kan ada 2 bulan. Kalau misalkan dalam hitungan minggu ada 8 minggu. Ingat, selesai PKL itu harus ada laporan dan ada sidang praktik perjalanan atau sidang dari laporan itu. Nah, jadi kalian diwajibkan untuk membuat laporan selama pelaksanaan PKL. Yang pertama, bab 1. Nah, nanti setelah ini kalian boleh datang ke website di fakultasnya masing-masing, mendownload template laporan PKL. Ya, mulai hari ini download laporan PKL. Ya, terus ingat, bab 1 atau pendahuluan itu harus sudah selesai di minggu kedua. Nah, makanya tadi saya berpesan komunikasi juga dengan teman-teman selama PKL, mungkin bisa bekerja sama kalau untuk bab 1.
Jadi nanti kalian wajib mengirimkan bab 1 di minggu kedua. Nanti kami akan share link untuk mengupload laporannya. Oke, bab 1. Bab 2 itu di minggu keempat. Bab 2 itu isinya apa? Tentang perusahaan. Nah, jadi selama PKL itu adalah cari informasi tentang perusahaan. Mungkin kalau ada buku profil perusahaannya itu bisa dilihat. Nah, jadi langsung buat bab 2. Di minggu keempat kirim bab 2. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya ada di bab 3. Bab 3 itu wajib kalian kirimkan di minggu ke-6. Minggu ke-6. Jadi minggu ke-8 itu mungkin tinggal penutup simpulan dan juga saran. Gitu ya. Nah, nanti link uploadnya akan di-share ke grup-grup prodinya. Gitu ya. Dan harus diingat, kenapa kami mewajibkan kalian untuk membuat laporan selama masa PKL? Karena senior kalian ada yang sampai hari ini belum sidang, padahal PKL-nya di semester pendek tahun lalu. Apa pengaruhnya? Satu, untuk yang di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, kalian kalau belum sidang atau belum menyelesaikan laporannya, itu tidak akan pernah bisa mengajukan topik penelitian, topik untuk seminar proposal. Kalau kalian belum melaksanakan seminar proposal, itu tidak akan pernah bisa sampai menuju ke skripsi. Kalau nggak selesai skripsinya, maka kuliahnya semakin panjang. Kami nggak mau seperti itu. Kami ingin memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi kita targetkan untuk seluruh mahasiswa yang PKL di semester ini, begitu selesai PKL, selesai juga laporan. Langsung sidang, langsung keluar nilainya. Nilai PKL itu terdiri dari 2 komponen. Satu, nilai yang berasal dari perusahaan atau instansi. Itu masih setengah, 50%. 50%-nya diambil dari hasil sidang. Kalau tidak sidang, nilai PKL tidak akan pernah bisa. Gitu ya. Pengaruhnya apa? Ya, PKL itu jadi mata kuliah wajib. Untuk bisa lulus S1 misalnya harus 140 sekian. Kalau tidak memenuhi itu, kurang 3 misal. PKL kan 3 SKS. 3 kurang berarti tidak pernah bisa lulus. Ya, nah kami nggak mau seperti itu. Kami ingin memberikan yang terbaik buat kalian. Lakukan yang terbaik. Ya, ikuti saja aturannya sehingga kalian bisa melaksanakan PKL ini dengan baik. Gitu ya. Bab 1 minggu kedua. Artinya nanti PKL-nya di tanggal 18 April. Oke, berarti mungkin di tanggal 1 sudah bab 1 selesai. Nah, terus apakah kalian bisa bimbingan selama PKL? Sangat-sangat bisa. Itu ya. Jadi nanti tawarkan ke Bapak Ibu dosen pembimbingnya, boleh tanyakan dengan baik-baik ya. Jangan seenaknya saja. Kalau mengirim WA atau SMS sudah nggak lagi ya. Mungkin mengirimkan teks, tuliskan salam, tuliskan nama itu siapa, TPU-nya berapa, ketemuannya apa, tanya. Gitu ya. Itu saya pun ketika kuliah dulu untuk ketemu pembimbing pun begitu, mengucapkan salam, perkenalkan diri, saya maunya apa. Gitu ya. Jadi itu etika untuk mengirimkan teks kepada dosen. Nah, selama PKL berlangsung, kalian boleh kok bimbingan. Bisa ditawarkan ke dosen pembimbingnya, boleh nggak kami kirimkan lewat email? Nggak apa-apa. Atau mungkin di satu waktu tertentu kalian datang ke kampus ketika misalkan ada kegiatan tertentu di perusahaan sehingga kalian bisa keluar lebih awal atau keluar lebih awal ya, laksanakan itu. Oke?
Siap ya? Jadi target kita seminggu maksimal, seminggu setelah PKL semua mengajukan sidang. Sidang itu apa syaratnya? Laporannya selesai dah. Ya, jadi nanti 1 bulan ke depan, mungkin di bulan Juni, begitu perkuliahan berakhir, nilai kalian sudah ada. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang aduh harus ini, harus begini, harus begini, gitu ya. Jadi semuanya sudah selesai. Target kita maksimal 2 minggu nih. Oke, ingat ya, 2 minggu setelah akhir pelaksanaan PKL kalian sudah bisa mengajukan sidang. Misalkan berakhirnya di hari Sabtu, Senin boleh sidang nggak? Boleh, tapi konsultasi dulu dengan pembimbing. Kalau kata pembimbingnya oke, jalan. Gitu ya. Oke, siap ya? Oke, harusnya. Baik, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Adik-adik mahasiswa semuanya, semoga saya selalu berdoa semoga mahasiswa PKL dan PKL ini bisa mencapai dengan baik dan memiliki peluang bisa kerja secara langsung walaupun belum selesai kuliah. Ya, tapi harus diingat kuliah dulu ya pertama. Karena kalau sekarang lulus S1 itu peluang kerjanya juga berbeda. Begitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat melaksanakan PKL kepada adik-adik semua, laksanakan ini dengan baik dan semoga seperti yang kita targetkan di 2 minggu setelah PKL kalian sudah bisa melaksanakan semua. Itu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua yang disampaikan itu Pak Afri tadi saya rasa benar-benar akan sangat bermanfaat untuk kalian ya, karena sifatnya teknis ya, teknis rencana pelaksanaan selama kalian PKL 2 bulan. Nah, sebelum nanti saya akan menyimpulkan materi dari Pak Afri, terlebih dahulu saya berikan kesempatan untuk kalian bertanya ya, mungkin ada hal yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan pada baik itu mahasiswa IPB ataupun aktif ya, masing-masing berapa? Masing-masing buat dari IPB dan dari aktif, silakan ya. Siapa dahulu yang akan bertanya? Yang ingin bertanya silakan maju ke depan ya. Ada yang mau bertanya? Ini minta rekan demikian, nggak apa-apa. Ke depan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam dari Teknik Sipil 2018. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana jika kita nanti di dunia kerja di PKL, tetapi kita hanya disuruh untuk seperti memfotokopi ataupun mengeprint, itu bagaimana Pak? Kapannya? Dan apakah boleh kita sebagai mahasiswa PKL untuk meminta tugas yang lebih berat ataupun sesuai dengan yang kita punya basicnya gitu Pak? Itu aja sih, terima kasih. Masih ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Tadi kita tampung dulu ya Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, Pak. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara mempertahankan performa kerja yang baik dalam 2 bulan masa PKL? Sedangkan dalam pelaksanaannya biasanya performa baik itu hanya di awalnya saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih dari Prodi Manajemen ya tadi ya. Selanjutnya banyak ya dari Prodi Operasi dari Bapak silakan kalau mau bertanya ya. Persiapkan kalian ya. Tadi ya silakan. Ada lagi dari akuntansi biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pranama dari Teknik Sipil Angkatan 2019. Tadi Bapak menyinggung mengenai laporan PKL yang bisa didapat di website. Nah, sebelumnya sih sudah coba download dan saya lihat di situ hanya ada contohnya saja, tidak ada formatnya. Jadi saya sudah coba menulis, sudah sampai ke 1 atau bisa 4. Tapi di situ saya masih bingung formatnya harus mengikuti yang mana. Saya tanya sama yang lain juga, ada yang bilang mengikuti format skripsi, tapi ada yang bilang namanya ada yang beda segala macam. Ini saya bingung. Terus apalagi saya sudah konsultasikan ke Pak Prodi saya, kami ini yang dari teknik sipil ini berbeda sekali gitu. Laporan PKL-nya dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu hampir sama, itu ada masalah solusinya, apa masalah solusinya. Sementara kami itu tidak semuanya kayak gitu. Kami sebagai pengawas lapangan tidak menyelesaikan masalah, tidak ada masalah selesaikan masalah tidak begitu. Nah, itu bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau yang kali ini yang wanita ya. Silakan.
bagaimana cara kita menghadapi seseorang karyawan memiliki sifat yang aneh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaannya, sudah ada yang kalau tadi kita Ya, baik, atas pertanyaannya. Yang pertama azam. Nah, ini adik-adik semua. Jadi fenomena pelaksanaan PKL itu beragam. Jadi ada yang melaksanakan PKL tugasnya sesuai dengan program studi akuntansi di bidang finance atau mungkin di bidang keuangan, manajemen di bidang IT atau mungkin di yang lain seperti di teknologi informasi atau di informatika sesuai bidangnya di IT atau di teknis atau apapun itu. Ya. Nah, ada juga pengalaman yang lalu ada PKL itu yang tidak sesuai dengan program studi. Misal seperti tadi harus fotokopi, diminta buat kopi, atau nanti diminta beli roti, atau begitu ya kondisinya ya. Nah, ada 3 hal yang ini saya sampaikan terkait dengan masalah PKL yang seperti ini. Yang pertama, ada penugasan yang bentuknya untuk melihat kemauan kalian kalau diberi tugas. Tugasnya kan beragam. Ada tugas yang paling sepele, diminta mengut sampah, kalian mau nggak mengut sampah? Itu hal sepele, tapi sebenarnya itu melihat karakteristik kita. Ya, satu, ingin melihat seperti apa sih mahasiswa ini. Apakah kalau misalkan disuruh ke hal-hal yang sepele dia nggak mau? Oh, berarti bisa jadi ada hal, kalau misalkan diberi tugas yang besar tuh dia mungkin ada penolaknya atau tidak mau melaksanakan itu. Satu. Yang kedua, ini juga terkait dengan mentalitas. Ya, misal di depan karyawannya diminta fotokopi, ya juga kamu fotokopi ini. 1-2 kali jalanin, nggak masalah itu. Kan nggak membutuhkan effort pemikiran yang besar. Mungkin kalau tempat tempat fotokopi juga tidak jauh atau perusahaan itu punya fotokopi, jalankan saja dulu. Terus kalian boleh nggak meminta pekerjaan? Boleh. Kalian bisa menawarkan diri. Kalian bisa inisiatif. Misal ada suatu pekerjaan yang mungkin di perusahaan itu tidak ada yang bisa mengerjakan. Terus kalian bisa tawarin diri kalian. Pak, saya bisa mengerjakan ini, boleh saya bantu? Gitu. Ya, artinya kalian boleh menawarkan ini karena memang boleh seperti itu. Dan kami dari tim dosen PKL pun sangat menyarankan itu. Jadi kalian pun boleh berinisiasi untuk melakukan sebuah pekerjaan yang mungkin bukan dibebankan kepada kalian, tapi kalian boleh menawarkan diri. Kalau itu kalian bisa tahu, maksudnya kalian paham. Oh, misalkan terkait dengan lem, ya, misal ada lem beberapa komputer. Oh, printernya cuma satu. Kok di komputer A tidak bisa ngeprint? Kalau kalian bisa, coba bantu. Pak, saya bisa mengerjakan ini. Boleh saya bantu? Ya, karena tidak semua perusahaan itu punya orang-orang yang bisa di hal terkait dengan itu. Atau mungkin antara komputer satu dengan komputer yang lain tidak link atau tidak terkoneksi. Mungkin ada apa gitu yang terjadi di situ. Kalian boleh tanya di situ. Kalian boleh menawarkan di situ. Ya, begitupun dengan hal-hal yang bersifat teknis atau lapangan. Misalkan yang mahasiswa teknik sipil melihat sesuatu terus rasanya bisa dilaksanakan, tawarkan diri. Itu boleh, ya. Saya garis bawahi, jadi artinya
Di luar dari penugasan yang ada itu kalian boleh menawarkan diri. Malah itu sangat baik. Ya. Oke, terus yang selanjutnya yang Irfan ya. Gimana cara mempertahankan dia sama PKL? Yang menurut dia itu hanya bertahan biasanya di awal. Baik. Lagi ini Pak ya, lagi pencitraan. Di awal ya. Ya, nah ini memang penyakitnya kita manusia ya. Kadang di awal mundur-mundur semangat, habis tenaganya, habis semangatnya di akhir-akhir. Sama sih seperti kalian kuliah. Mungkin di semester 4 masih ada semangatnya. Coba nanti kalian rasakan di semester ke-6, ke-7 dan ke-8. Itu mungkin semangatnya sudah semakin itu juga. Nah kembali lagi adik-adik semua, itu kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Ini terkait dengan motivasi kita. Bagaimana cara kita mau menyelesaikan sebuah pekerjaan itu tuntas, tidak setengah-setengah. Satu. Yang kedua, adik-adik, yang namanya di dunia kerja itu tidak ada yang seperti itu. Kalau harus A, ya A. Harus B, ya B. Kalau harus C, ya C. Harus selesai, ya selesai. Tidak ada tidak ada alasan yang lain yang membuat kita diterima atau tidak mau. Tidak seperti itu. Ya. Sama seperti PKL. Kalau harus A, ya A, jalankan itu. Nah, kalau tadi terkait di awal yang dulu, saya benar-benar mengingatkan adik-adik semua, pacu diri kalian, motivasi diri sendiri, gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi, misal kayaknya pekerjaannya ini aja dan kemana harus lulus aja. Nah, seperti yang pertanyaan Azam tadi, kalian boleh berinisiatif. Misalkan pekerjaan kalian sudah selesai, terus belum ada tugas yang baru, santai kan? Ya ada pekerjaan, mungkin nanti ngatur atau segala macamnya. Nah, kalian boleh berinisiasi pada itu sebenarnya untuk memotivasi kita biar. Nah, sebenarnya rendahnya motivasi itu kadang kita tidak ada pekerjaan, sudah selesai pagi mengerjakan A sudah selesai, di sepanjang hari tidak ada pekerjaan yang lain, jadi kosong. Nah itu kadang memang mengendurkan semangat kita, membuat motivasi kita semakin baik. Nah untuk memompa itu, nah motivasi diri kalian dengan menawarkan diri atau masukan pekerjaan yang lain. Ya, ingat bahwa ini adalah PKL, jadi harus melakukan semua itu dengan baik. Itu ya. Nah, jadi misalkan nanti di kasus tertentu kalian sudah selesai mengerjakan tugas dan tidak ada penugasan yang lain, kata pembimbingnya udah tugas ini aja cukup. Ternyata jam 11 atau belum setengah hari sudah selesai. Nah, gunakan waktu kalian untuk membuat ya. Atau mungkin ada yang masih kuliah online, jadi kerjakan tugas. Nah, bisa juga kerjanya di kantor. Tapi ingat ya, yang utama adalah melaksanakan tugas PKL. Ya, kalau ada waktu luang boleh mengerjakan tugas yang lain. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita melaksanakan sebuah rutinitas itu biasanya kita akan semakin turun motivasinya. Nah, untuk memotivasi alternatifnya satu, tawarkan diri kalian untuk mengerjakan penugasan yang lain. Itu ya. Yang kedua, isi waktu. Oke, saya sangat lagi-lagi saya mengingatkan ini terkait dengan penggunaan mobile phone atau handphone. Ya adik-adik, jadi selama PKL kurangi dulu. Misal ngecek-ngecek status orang ya, misalkan cek Instagram, Facebook atau Twitter atau apapun itu dikurangi ya. Jangan sampai, ini saya mengingatkan, jangan sampai kalian itu terkesannya setiap harinya nggak ada kerjaan terus pegangnya HP aja, HP di depan HP aja gitu ya. Hindari itu ya, hindari itu. Jadi kalau misalkan mau ngecek HP atau buat status ya sudah sekedarnya saja, status atau mungkin selfie atau mengunggah atau memposting sesuatu di Instagram itu. Jadi tolong waktunya kurangi ketika sedang PKL ya. Di luaran itu boleh
Ya, tapi selama PKL jangan sampai setiap waktu pegang HP atau streaming atau drama Korea atau apa ya. Itu dihindari dulu. Ya, kita mau membangun image biar kita baik di di perusahaan tersebut. Ya, gitu ya teman ya. Jadi memang harus sustainable, harus terus berkesinambungan. Jadi kalau tidak bekerja biasanya low kualifikasi. Jadi alternatifnya tadi ya, teman ya. Oke, jadi secara umum, pertama ya, secara umum template itu kan contoh. Jadi beda dengan panduan. Yang kami berikan itu template, contoh. Kalau panduan sudah ada, kita panduan PKL sudah ada. Kalau panduan itu misal penulisan paragraf identasi 1 cm, rata kanan rata kiri. Terus font tulisan laporan harus Times New Roman atau Arial 11 atau Times New Roman 12. Margin kiri 3,5, margin kanan 3, margin atas 4, margin bawah 3. Itu panduan namanya. Tapi untuk memudahkan kalian, yang kami sediakan adalah template. Artinya ya sudah seperti itu, tinggal diikuti, tinggal kata-katanya atau redaksinya yang diubah. Begitu ya. Oke, itu alasan kami kenapa yang diberikan contoh atau template. Jadi kalian tidak lagi bingung. Ya udah ikutin aja template yang ada. Bab 1 seperti itu, bab 2 ya penulisannya seperti itu, bab 3 bahkan sampai ke referensi. Itu semuanya sudah dibuat contoh template. Ya. Nanti kalau panduannya pun sudah di-upload. Terus yang selanjutnya khusus juga yang teknik sipil kan, kalau teknik sipil dia bidangnya beda dengan yang pada umumnya. Nah, jadi yang di bab untuk pelaksanaan PKL-nya itu boleh menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab kita. Misalkan di perusahaan di developer apa gitu, kita jadi orang yang memeriksa, misal ya, memeriksa hot mix-nya ini, bahwa komponennya ini bagus segala macam. Nah, itu saja yang dijelaskan. Jadi boleh deskripsi pekerjaan kita selama melaksanakan PKL itu seperti apa. Gitu ya, untuk kasus-kasus yang di teknik sipil. Oke, nah kalau untuk yang di prodi yang lain, nah itu ya. Pertama jelaskan tugas dan tanggung jawab. Kemudian mungkin kalau misalkan ada permasalahan di perusahaan itu, nanti bisa diberi saran atau diberi alternatif solusi dari pekerjaan atau solusi dari permasalahan. Oke, itu. Nah, nanti mungkin bagus seperti yang pernah kamu lakukan. Jadi dari mulai start itu sudah buat bab 1, karena bab 1 memang bisa kita buat dari sejak awal. Bagus, itu bagus. Ya, ada inisiatif untuk membuatnya duluan, sehingga nanti bisa lebih cepat. Gitu ya. Oke, gitu pertama ya. Nanti untuk terkait dengan kekhasan bentuk laporannya, nanti kami akan coba langsung berdiskusi dengan bagian praktis. Jadi kalian bisa lebih cepat selesai. Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Demikian saya nah, terkait dengan ini, itulah kenapa tadi di awal ketika saya membahas komunikasi, saya menyarankan adik-adik memetakan karakter. Maksudnya bukan kita membaca pikiran apapun gitu, tapi memetakan karakter. Oh, bapak ini orangnya seperti ini. Jadi kalau misalkan diberi tugas harus seperti ini. Misal orangnya suka marah, salah dikit marah, kurang dikit marah, gitu misal. Nah, caranya kita memetakan karakternya. Kalau pekerjaan seperti ini marah itu berarti ada hal yang kurang. Ya, jadi dipelajari sebenarnya adik-adik semua.
Ya, kadang orang marah itu kan ada alasan ya. Ada yang nggak mungkin dia marah-marah tanpa alasan. Kalau kita dimarahin dan suatu saat ada kesan kita dimarahin kan itu, nah kalau hal yang seperti itu boleh laporan. Tapi ketika menghadapi misalkan pembimbing PKL-nya orangnya berkawin, nah jaga komunikasi di situ. Pelajari dia maunya seperti apa. Ya, kalau misalkan sebuah tugas dikerjakan harus selesai, ya udah cepat selesaikan. Karena ada ini semua, sekali lagi saya sampaikan, jangan baper, jangan mudi. PKL itu nggak ada kata mudi, nggak ada kata yang mut-mutan. Ya kalau PKL harus, gitu ya. Hanya nanti ketika di kasus-kasus tertentu ada di semua, di kasus tertentu yang itu di luar dari koridor PKL, maka kalian segera laporan. Ya, untuk semua baik pria ataupun wanita, mahasiswa yang laki-laki atau yang perempuan. Jadi kalau ada satu tindakan tertentu yang itu di luar dari koridor PKL, segera laporkan. Ya, jangan sampai itu nanti tertunda-tunda sehingga permasalahannya tidak terselesaikan. Ya, kita sudah sama-sama dewasa. Misalnya ada satu karyawan yang kayaknya suka hal-hal yang berbau kesana, yang berbau, misal ya, mohon maaf, saya menyebutkan misalkan berbau porno seperti itu. Nah, itu yang harus diidentifikasi dari segera laporkan. Ya. Artinya kalian kan harus bisa jaga diri. Ya, di luar sana kita nggak tahu orang itu seperti apa, kita nggak tahu. Karyawan atau pegawai yang ada di perusahaan itu kita nggak tahu. Makanya satu, baca karakternya, petakan karakter orang seperti ini, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Jadi kalau dengan dia kita tidak harus seperti ini, dengan dia kita harus seperti ini. Ya, artinya kalian mawas diri semua. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana cara menghadapi yang temperamen? Ya, satu adik-adik, kalau misalkan diberi tugas, laksanakan dengan segera. Kalau perlu jadi prioritas. Diminta A, kerjakan A, selesai, laporan. Udah. Kalau kurang, segera revisi, selesai, laporkan. Gitu ya. Kecuali ya kita nggak tahu apa-apa baru apa. Mungkin ya, jadi ada masalah di tempat-tempat tertentu, jadi misal dia dimarah oleh pimpinan, terus dia marah-marah juga dengan kalian. Kalau marah-marahnya di luar konteks penugasan, maka itu boleh dilaporkan. Ya, begitu ya. Tapi ketika kalian dimarah karena pekerjaan, itu tidak perlu laporan, tapi kalian boleh mengintrospeksi diri. Itu ya. Jadi jangan sebentar-bentar, Pak saya dimarah, karena kesalahan kita, ya kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita. Begitu ya. Jadi terkait dengan itu tadi, laksanakan semuanya dengan baik. Apapun yang ditugaskan, laksanakan. Itu ya. Dan jangan lupa berinisiasi. Ambil hati. Kalau misalkan temperamen, ambil hatinya. Gitu ya. Misalkan ada suatu pekerjaan, kita inisiasi, kita bisa mengerjakan itu, kita kerjakan. Ya. Jadi ringan tangan. Bukan ringan tangan memukul ya. Ringan tangan itu ringan tangan membantu. Jadi kalau ada hal apapun itu kalian bisa kerjakan. Tawarkan diri kalian. Gitu ya. Saya rasa mungkin Bapak Ibu yang lain itu bisa menambahkan untuk terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu mahasiswa. Terima kasih jawaban untuk pertanyaan mahasiswa tadi ya. Tadi memang ada sih yang saya tambahkan jadi saya mau mengingatkan juga nih kepada semuanya yang akan PKL. Jadi memang kita ketika PKL itu kita tidak bisa, sebenarnya bukan ketika PKL aja ya, ketika kita terjun ke dunia kerja itu kita tidak bisa memaksakan bahwa kita bisa dapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang background pendidikan kita gitu ya. Apalagi kalian ini baru terjun
artinya kalian diketahui belum memiliki pengalaman apapun ya, dan gelar sarjana pun sedang diupayakan gitu ya. Jadi menurut saya bisa saja terjadi tadi apa yang ditanyakan oleh Azam ini ya, dan banyak yang memang kebetulan biasanya yang di dinas ada di dinas itu tidak terlalu banyak pekerjaan, tapi mereka bersedia menerima kita sebagai mahasiswa PKL. Kita berterima kasih ya kita punya lokasi PKL, tapi dengan konsekuensi pekerjaannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, yang seharusnya kalian mungkin ingin belajar untuk menghitung menyebabkan apa yang kalian dapatkan di kampus dengan di dunia kerja. Ternyata di sana hanya disuruh copy atau scan gitu ya. Nah tadi seperti yang disampaikan Pak Afri, saya setuju sih. Jadi kita apapun itu ya sudah kita dulu kita kerjakan gitu ya, dan kita perlu memotivasi diri kita lagi bahwa memang untuk mencapai puncak itu kita mulai dari nol dulu, biasa dari awal dulu gitu ya. Nah ya anggaplah itu perjuangan awal kalian gitu. Dan dari situ juga sebenarnya kalian tetap bisa belajar ya, meskipun mungkin sama ya paling buruknya misalnya sama dua bulan itu meskipun sudah minta pekerjaan yang lebih berbobot tapi tidak dapat, ya setidaknya kalian sudah membiasakan diri berada di lingkungan pekerjaan gitu, sudah bisa bersosialisasi. Nah itu sudah merupakan pengalaman yang berharga juga gitu ya. Jadi kalau kita bisa menerima situasi, insya Allah kita itu bisa selalu mendapatkan manfaatnya gitu dari situasi seperti itu, meskipun itu terlihat buruk ya. Nah siapa tahu juga mungkin kita memang pekerjaannya yang bisa begitu ya, tidak terlalu beruntung gitu menurut kalian, tapi siapa tahu kita dapat beli yang mungkin nantinya ke depan bermanfaat untuk masa depan kita. Jangan terlalu sempit berpikirnya ya. Ya kalau kebetulan nanti ketika terjun ke tempat kerja PKL dapat pekerjaan yang sesuai ya alhamdulillah, tapi kalau bisa buru-buru tidak dapat ya coba diupayakan untuk menerima gitu ya, menerima dan melihat apa yang kalian pelajari, dan juga tadi tetap memotivasi diri dan juga inisiatifnya tetap berjalan gitu. Tadi meminta perjuangan diri itu yang kita tahu mungkin ada ya, kita coba ambil hikmahnya dari situ ya, belajar setidaknya juga ada manfaat. Kita berada di situ selama 2 bulan, kita belajar bersosialisasi di lingkungan kerja. Tadi untuk tentu saja berbeda-beda ya, apa namanya, harus dipelajari dulu seperti kata Pak tadi, harus dipelajari dulu ini temperamennya karena apa, beralasan atau tidak gitu ya. Nah yang perlu diwaspadai memang kalau arahnya udah nggak jelas gitu ya, udah melakukan pekerjaan dengan baik dan sudah melaporkan hasil pekerjaannya tapi tetap marah-marah, nggak keluar gitu ya, nggak ada alasan. Nah itu bisa dikonsultasikan ya ke kalian kan punya pembimbing 2, pembimbing di lapangan dari pihak perusahaan dan ada pembimbing di kampus ya, pembimbing di kampus dosen. Nah silakan dikomunikasikan ke pihak kampus. Terus satu hal lagi yang terkait tentang pembimbing lapangan, yang ini adalah hal yang baru ya selama saya memegang PKL. Biasanya memang laporan itu dikerjakan setelah kalian selesai PKL, tapi memang benar selama ini laporan itu seringkali lambat gitu ya, padahal sudah diberikan maksimum 1 bulan, itu lama ya, 1 bulan setelah PKL dan 2 minggu setelah PKL sudah mulai bimbingan, tapi faktanya banyak sekali sudah beberapa periode kami sudah mulai itu belum selesai ya, kemudian nanti komplain gitu ya, padahal lamanya juga dari kalian juga gitu, misalnya selesai itu ada baiknya kalau sudah mulai diikuti sesuai dengan jadwal. Tapi yang saya katakan selama PKL fokusnya adalah pekerjaan yang diberikan dari tempat kalian bekerja. Jadi laporan itu ya laporan itu kalian memang sedang tidak ada pekerjaan, sampai
bisa menjawab pertanyaan kalian semua ya. Jadi sebelum saya menutup acara motivasi dunia kerja kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan mengumpulkan apa yang sudah disampaikan Pak Apri ya. Tolong yang dari EPB di belakang jangan ribut ya. Kalau diperhatikan dulu di sini kelihatan sekali kalian yang di belakang itu ribut gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dibahas, tapi tolong diperhatikan dahulu ya. Sebentar lagi kita selesai. Jadi ada 3 hal yang ingin saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Apri tadi. Yang pertama, ada 2 jenis peluang kerja yang nantinya kita bisa lakukan setelah kita selesai kuliah ya. Yang pertama itu bisa menjadi entrepreneur ataupun berwirausaha. Kemudian pekerjaan kantoran. Nah, yang kalian akan alami atau akan mendapatkan pengalamannya nanti melalui PKL itu adalah pekerjaan kantoran ya. Nah, kemudian motivasi itu pada dasarnya ada 2 motivasi motivasi intrinsik dan eksplisit. Motivasi intrinsik atau motivasi internal itu berasal dari diri kita sendiri ya. Sedangkan motivasi ekstrinsi atau motivasi dari eksternal itu dari pihak lain yang memotivasi. Kedua-duanya harus kalian miliki ya untuk selalu termotivasi. Kemudian yang ketiga yang bisa saya simpulkan adalah tentang interaksi selama PKL. Jadi ada 3 hal penting dalam berinteraksi selama PKL. Yang pertama, menjaga komunikasi ya. Komunikasi yang baik kepada atasan, kepada rekan kerja yang baru di sana selama PKL atau senior kalian, kemudian juga kepada sesama tim, karena tidak jarang terjadi konflik di selama PKL yang biasanya teman baik di kampus. Ternyata ketika pelaksanaan PKL itu terjadi konflik ya. Ini sering terjadi, oleh karena itu tadi diingatkan oleh Pak Apri. Kemudian yang keempat adalah komunikasi dengan pembimbing ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam berinteraksi selama PKL adalah working situation ya. Jadi memperhatikan kondisi di tempat kerja, baik itu tentang memapping atasan ataupun rekan kerja ya, sifatnya seperti apa tadi termasuk di sini ya. Kemudian juga berpenampilan ya, cara penampilan ini sebenarnya bisa disesuaikan. Tapi kalau di awal kalian masuk ke kantor biasanya menggunakan alma mater. Namun ketika sudah mulai bekerja itu silakan disesuaikan dengan kondisi di kantor. Jadi nggak mungkin juga kan kalau kalian kampus ini pakai dasi sementara bosnya aja nggak berdasi gitu misalnya ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kantor. Tapi biasanya ketika kunjungan dari dosen diharapkan kalian memakai alma mater. Nah itu tentang pakaian. Yang kemudian yang terakhir dari interaksi PKL adalah tentang outcome ya. Outcome atau keluaran dari PKL ini diharapkan nanti kalian mendapatkan nilai yang baik, baik itu dari pihak perusahaan maupun dari kampus ya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa mendapatkan tawaran pekerjaan atau peluang kerja ya. Nah, untuk penyelesaian laporan tadi sudah ada jadwalnya dan akan di-share link untuk menguploadkan pekerjaan laporan kita dan sudah mulai kalian itu. Itu saja 3 hal yang dapat saya simpulkan dari motivasi internal yang telah disampaikan oleh Pak Apri. Materi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk membekali semua mahasiswa yang akan PKL mulai dari hari Senin depannya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Apri dan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama menjabat moderator. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi motivasi dunia kerja internal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Aprianto SSMU. Semoga materi yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada hari ini dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara motivasi dunia kerja internal pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik, kita kan nanti ada pelepasan ya Kak, maksudnya kita akan ada acara pelepasan nanti langsung dengan Ami ya Kak. Dari EPG 2 orang, Oki datang. Oki dengan Farhan ya. Google Drive ya, nanti bisa kalian ambil melalui Google Drive. Itu wajib diisi setiap hari. Dan pengumpulan formula itu dikumpulkan 1 minggu setelah selesai PKL, itu wajib dikumpulkan. Karena kalau form nilai itu tidak dikumpulkan kembali ke lembaga ICT, itu nilai kalian tidak akan keluar. Gitu ya. Mulai dari itu, terima kasih atas perhatiannya.
Masih ada di ruang kelas di sebelah kiri ya, Mas kiri ya. Bagus. Bisa diambil sekarang, perwakilannya bisa diambil. Jadi tidak berdiri semua. Gandengan kayak mau nyebrang loh. Ya udah. Ya nggak mungkin lah dia ambil orang punya kita. Ada. Coba tanya lagi. Ini nih dari tadi gua